Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya, dan dalam lindungan Allah SWT. Ya teman-teman yang sangat berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan berbicara tentang budaya organisasi sebagai lanjutan dari materi-materi yang sebelumnya. Oke, apa itu budaya organisasi dan seberapa pentingnya budaya organisasi? Oke, budaya organisasi secara sederhana dapat diartikan sebagai bagaimana segala sesuatu diselesaikan di tempat tersebut, atau kebiasaan yang organisasi lakukan dalam menyelesaikan suatu kegiatan. Menurut Griffin tahun 2013, budaya organisasi adalah serangkaian nilai, keyakinan, perilaku, kebiasaan, dan sikap yang membantu anggota organisasi memahami sebagai apa, bagaimana melakukan sesuatu, dan apa yang dipertimbangkan dalam satu yang dianggap penting. Menurut Robin dan Colter, budaya organisasi adalah nilai-nilai, prinsip, tradisi, dan cara melakukan satu untuk mengaruhi tindakan organisasi dan yang membedakan organisasi dari organisasi lain. Inilah yang disebut dengan budaya organisasi. Budaya organisasi itu sangat penting karena akan mempengaruhi bagaimana jalannya suatu perusahaan. Biar lebih jelas, ada budaya kerjasama. Ketika organisasi sudah membiasakan untuk kerjasama tim ketika menyelesaikan sesuatu, maka secara tersendiri anggotanya ketika melakukan satu kerjaan akan lebih mendekatkan pada kerjasama tim, bukan one show man atau untuk prestasi diri sendiri. Nah, kemudian itulah yang disebut dengan budaya organisasi dan bagaimana pentingnya budayanya. Jadi kalau semua ada organisasi yang nggak jelas, budayanya itu malah akan ribet. Kadang mereka dibilang ini biasanya kerja sama tim, tapi ternyata yang kerja sendiri-sendiri. Dibilang kerja sendiri-sendiri, ternyata pinginnya kerja sama tim. Ini kan satu yang nggak jelas. Jadi bagi organisasi, kalau bisa itu lebih jelas. Biasanya apa yang biasa mereka lakukan itu, apakah kerja sama tim atau nggak, atau mendekat lebih ke budaya mengejar prestasi secara individu. Ada dua macam organisasi, budaya organisasi teman-teman. Yang pertama visible, terlihat, merupakan budaya yang tampak di permukaan. Ini biasanya salah satu contohnya itu yakni di perusahaan bank syariah dan bank non syariah. Nah, bank syariah itu biasanya lebih menekankan pada yang terlihat itu ketika ada seorang wanita, itu pekerjaannya wanita biasanya lebih menutup aurat ketimbang bank konvensional atau bank non syariah. Kalau bank non syariah kan kadang-kadang kan tidak pakai kerudung, kadang-kadang roknya juga tinggi-tinggi, itu kan terlihat sekali bahwa budayanya bukan budaya syariah. Tapi kalau bank syariah itu lebih biasa itu syariah. Dan lain-lain, banyaklah contohnya. Ada toko yang syariah sekali, ada juga toko yang nggak syariah. Bisa kan kalian bedakan antara toko Rin Collection dengan toko Matahari, itu kan berbeda sekali. Atau rumah sakit yang Islam dengan rumah sakit yang nggak Islam, itu kan terlihat sekali bedanya. Terutama yang terlihat itu dalam hal cara berpakaian mereka. Kemudian ada yang budaya yang kedua, ini budaya yang tidak terlihat tapi bisa dirasakan. Salah satu contohnya, kalian pernah nggak merasakan perbedaan dari bank swasta dan bank yang bank pemerintah? Bank pemerintah itu bank yang di bawah BUMN, kayak bank BR dan bank lainnya. Setahu saya, bank yang swasta tidak di bawah pemerintah itu, setahu saya dan yang pernah saya rasakan itu pelayanan terhadap konsumen itu lebih baik ketimbang bank yang BUMN. Salah satunya bank BR itu entah itu pelanggannya banyak atau sedikit, teller mereka hanya ada 2 atau hanya 1. Bisa dibayangkan antrinya seperti apa. Dan itu membuat orang sebenarnya tidak nyaman. Nah, tapi kalau ada bank swasta, contohnya bank BCA, setahu saya, itu tellernya banyak. Kenapa mereka tellernya banyak? Soalnya mereka tahu bahwa
konsumen ini tidak mau mereka terlalu lama menunggu. Mereka punya pekerjaan lain yang harus cepat diselesaikan. Jadi akhirnya mereka membuat teller yang banyak agar nanti untuk pelayanan ke teller itu lebih cepat. Nah, itu namanya budaya yang tidak terlihat tapi bisa dirasakan. Oh, ternyata bank ini lebih pelayanan terhadap konsumen itu lebih bagus dibanding bank yang lainnya. Itu namanya budaya organisasi. Bagaimana organisasi itu menciptakan suatu hawa yang lebih enak, terutama dalam hal pelayanan pelanggan. Nah, itu salah satu contoh budayanya. Membuat pelanggan tidak antri, tidak menunggu lebih lama. Kemudian ini contohnya, contoh visible pramugari maskapai Garuda itu biasa-biasa aja, dia tidak menutup aurat, tapi kelihatan cantik. Nah, kemudian ada pramugari Arab Airlines, pakai kerudung semua, ya wajahnya juga cantik-cantik juga, tapi kan bisa kelihatan. Ini namanya contoh yang budaya visible atau terlihat. Kemudian ada tipe-tipe budaya organisasi. Menurut DAF tahun 2010, ada adaptive culture, merupakan suatu budaya yang ditandai oleh nilai-nilai mendukung kemampuan korporasi menerjemahkan sinyal dari lingkungan, kemudian meresponnya dalam perilaku yang baru, atau bisa disebut kemampuan perusahaan untuk beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. Ini contohnya seperti apa, nak? Jadi kalau semua apapun yang terjadi di lingkungan, itu perusahaan akan cepat merespon. Salah satunya dunia pendidikan, Unmu Jember. Unmu Jember ketika Menteri Nadiem, Mas Nadiem Makarim, Menteri Kemendikbud mencanangkan kampus merdeka. Harus merdeka mahasiswanya dalam belajar. Harus ada namanya kurikulum kampus merdeka. Akhirnya Jember secara instan ingin prodi-prodinya itu menerapkan kampus merdeka juga. Jadi pada masa ini, di semester ini, banyak dosen-dosen yang sibuk untuk mempersiapkan agar prodi-prodinya itu sudah siap dalam menjalankan kurikulum kampus merdeka. Nah, ini jadi setiap ada perubahan lingkungan, organisasi langsung beradaptasi. Ini yang disebut dengan adaptive culture. Organisasi yang cepat sekali adaptasinya terhadap perubahan lingkungan. Soalnya ada kampus lain yang meskipun ada kampus merdeka, mereka ya biasa-biasa saja. Responnya ya, oh ya, kita akan merubah. Cuman ya kita masih akan. Lain halnya dengan Unmu Jember. Unmu Jember ketika ada kampus merdeka, mereka langsung siap bahwa akan melakukan perubahan kurikulum. UNED pun sama. Mereka sudah siap ketika untuk menerapkan kampus merdeka. Nah, ini adalah contoh organisasi yang menerapkan adaptive culture atau budaya cepat menangkap perubahan-perubahan yang ada di lingkungan mereka, lingkungan eksternal maupun internal. Kemudian ada budaya achieve culture, itu budaya yang berorientasi pada hasil, menghargai daya saing, inisiatif personal, dan prestasi. Ada perusahaan-perusahaan yang lebih menekankan pada, ayo kalian pegawai harus prestasi. Contoh mudahnya itu teman saya, perusahaan distributor obat. Jadi katanya teman saya, jadi di sana itu lebih menghargai prestasi diri dalam mencapai target dari perusahaan. Jadi kalau semua ada si A, salesnya obat, dia mampu nyampe target, bahkan melebihi target, dia akan dihargai. Nah, itu yang disebut dengan achieve culture. Jadi lebih menghargai daya saing. Jadi ayo kamu si A, kamu harus bisa seperti si B, kamu harus mencapai target, harus mencapai target. Nah, itu namanya achieve culture. Budaya untuk bagaimana membuat para pegawainya itu sama-sama bersaing melakukan hal yang terbaik untuk perusahaan. Nah, ada lagi contohnya. Jadi saya punya teman, dia itu salesnya asuransi. Jadi ketika dia berprestasi, maka pihak asuransi akan memberi hadiah uang, mobil, atau liburan. Nah, itu namanya achieve culture. Menghargai prestasi para pegawainya. Itu saja. Kemudian ada juga yang namanya involvement culture, yang ini budaya menempatkan nilai-nilai kerjasama untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi beda achievement sama involvement culture ini. Jadi ketika mereka mengerjakan sesuatu, mereka lebih mengedepankan kerjasama tim.
Contohnya biasanya di organisasi-organisasi BEM, HMJ, dan lain, kemudian organisasi IPNU, EPPNU, atau organisasi lain, itu biasanya mereka lebih mengedepankan kerjasama tim. Pengen buat acara, ayo buat acara bareng. Pengen mengadakan program ini, ayo lakukan bareng. Sehingga ketika nanti besar pun, yang besar akhirnya adalah nama dari organisasi tersebut. Nah, ini yang disebut dengan informal culture. Kerjasama tim. Ada yang tipe budaya yang terakhir, yakni konsisten culture, yaitu merupakan budaya yang menghargai metode rasional dan secara tertib dalam cara melakukan sesuatu. Nah, ini biasanya ini diterapkan oleh organisasi keuangan seperti bank-bank. Itu kalau kalian lihat model-modelnya kurang lebih dari dulu tuh banyak yang sama. Ya kalau semua pengen buka rekening caranya A B C D, kalau peminjam caranya A B C D, ya itu namanya konsisten culture. Jadi budaya yang menghargai metode. Kalau metode ini sudah benar, ya dilakukan sesuai metode. Tidak bisa tiba-tiba loncat-loncat, tidak bisa. Lain hanya kalau organisasi politik. Kalau organisasi politik itu kadang informal culture. Jadi mereka ketika mau menyelesaikan salah satu calon bupati, maka mereka bekerja sama untuk menyelesaikan itu. Nah, mereka tidak memakai konsisten culture. Kenapa ya? Karena memang yang mereka pentingkan ya kepentingan mereka. Seharusnya orang yang menjadi bupati itu harus melewati tahap A, B, C, D. Itu bisa saja. Tahap A, B, C, D ini hanya runtutan saja. Sudah tahu siapa yang dipilih. Kenapa? Karena memang ternyata calonnya itu sudah memberikan mahar lebih tinggi, seumpama. Nah, itu namanya, itu bukan consistent culture. Tapi kalau dunia politik lebih ke informal culture. Yang consistent culture itu biasanya diterapkan oleh lembaga-lembaga perbankan atau lembaga-lembaga keuangan. Karena mereka punya metode dan mereka akan melakukan satu sesuai dengan SOP tersebut. Tidak mungkin berpindah-pindah seperti itu. Kemudian, ini contohnya culture itu lebih mengedepankan prestasi pribadi. Cuman kalau sama informal culture itu lebih menekankan kerjasama tim. Kemudian consistent culture artinya kalau semua yang benar itu caranya A, ya mereka pun akan melakukan satu dengan cara yang A saja. Kalau yang menurut B, berarti mereka akan melakukan satu dengan cara yang B saja. Itu namanya consistent culture. Kemudian isu-isu dalam budaya organisasi. Oke. Isu yang pertama, ya ini menciptakan budaya inovatif. Banyak organisasi-organisasi yang sulit atau organisasi-organisasi yang sulit untuk menciptakan budaya inovatif. Kenapa? Karena memang sulit. Terus yang kedua itu, apalagi di Indonesia itu biasanya sukanya itu ikut-ikut. Salah satunya di UMKM sudah. Kalau ada UMKM yang sukses membuat produknya terkenal dan laku, maka akan ada UMKM lain yang meniru budaya tersebut. Atau bukan budaya, meniru produk tersebut. Karena Indonesia kebanyakan itu budayanya itu meniru hal yang lain, hal yang sukses dengan tahu kucek, maka akan banyak orang jualan tahu kucek. Sukses dengan tahu petis, semuanya banyak yang tahu petis. Itu memperlihatkan bahwa susah membuat budaya yang inovatif. Mungkin bagi UMKM. Bagaimana budaya inovatif itu dibuat? Budaya inovatif dibuat itu ketika orang-orang dalam organisasi itu sudah mulai terbiasa melihat suatu permasalahan itu menjadi sesuatu yang menguntungkan. Ketika sudah terbiasa melihat tersebut, insya Allah akan mulai ada budaya inovatif. Seperti di gambar dua orang ini, yang satu orang ini menganggap hujan ini satu masalah. Bukan hanya orang ini, banyak orang-orang hujan itu masalah, bikin basah dan lain-lain. Ternyata ada yang enggak, ada yang lain. Jadi malah kalau ada hujan mereka berterima kasih karena dari hujan itu akhirnya dia bisa menampung air untuk digunakan. Entah itu digunakan untuk mandi, menyiram tanaman, dan lain-lain. Nah, itu namanya budaya inovatif. Nah, semoga nanti kita bisa juga melihat suatu permasalahan itu menjadi suatu peluang. Jadi hanya ketika musim pandemi ini, UMKM banyak sekali yang bingung ketika pendapatan mereka mulai berkurang karena para konsumen sudah mulai mengurangi pendapatan, jarang keluar rumah. Cuman ternyata ada juga toko yang saya pernah lihat di TV itu, jadi mereka karena orang-orang itu sudah takut keluar rumah, jadi mereka menyediakan penjualan online.
Jadi kalau semua ada yang si A pesan telur ya, mereka bungkusin telur 1 kilo ya 1 kilo, kemudian mereka bawakan ke rumahnya. Itu adalah contoh budaya inovatif. Melihat permasalahan itu menjadi suatu peluang yang akhirnya alhamdulillah pemasukannya mereka pun bertambah karena sedikit toko-toko yang melakukan hal tersebut. Kemudian menciptakan budaya respon terhadap pelanggan. Oke, respon terhadap pelanggan itu suatu yang harus sekali sebenarnya. Kalian pernah sering dengarkan bahwa konsumen atau pembeli adalah raja. Tapi sedikit sekali yang benar-benar menerapkan ini. Padahal orang yang benar-benar menerapkan ini kemungkinan besar akan sukses dalam bisnis, kemungkinan besar. Kenapa? Karena sekarang UMKM itu banyak, nah. Orang jualan nasi itu banyak. Tapi orang jualan nasi dan mampu membuat pelayanan yang lebih baik terhadap pelanggannya, mampu mengikuti keinginan-keinginan pelanggannya, insya Allah konsumennya akan lebih, UMKM tersebut akan lebih maju karena konsumennya lebih betah. Saat ini yang namanya warung kopi, dulu warung kopi itu kan tempatnya yang penting ada jualan kopinya, ada tempatnya untuk ngobrol, sudah selesai. Cuman sekarang nggak cukup seperti itu. Kalau orang mau bikin warung kopi harus bagus tempatnya. Kenapa? Karena yang suka ngopi anak-anak milenial, itu suka tempatnya yang bagus, kopinya bermacam-macam. Bisa dibayangkan kalau ada orang yang aku pengen buka warung kopi ya seadanya, ya sudah, akhirnya ya warung kopinya seadanya saja, yang datang pun seadanya saja, kecuali dia di tempatnya dia jarang warung kopi ya bisa jadi tempatnya ramai. Tapi kalau ternyata banyak warung kopi, pasti kebanyakan yang dipilih adalah tempatnya bagus, bersih, kopinya juga banyak variasinya. Nah, isu budaya yang terakhir ini spiritualitas dalam budaya. Jadi kalau kalian lihat di perusahaan-perusahaan kadang-kadang ada tagline ya, kerja adalah sebagian dari ibadah, meskipun itu sebenarnya hadis. Yang artinya sebenarnya pimpinan itu pengen. Jadi kalau mereka bekerja itu bekerja sepenuh hati dan menganggap kerjaan itu seperti halnya bukan beban tapi juga ibadah. Yang artinya nanti ketika mereka bekerja mereka bisa mendapatkan pahala. Orientasi mereka akhirnya lebih ke ayo kerja karena kerja ini ibadah, kalau ibadah biasa untuk mendapatkan pahala. Itu sebetulnya dalam budaya. Kalau ini cerita teman saya yang pernah bekerja di Matahari. Ternyata di Matahari itu manajernya itu juga ingin menancapkan spiritualitas itu dalam pegawainya. Meskipun saya tahu sendiri bahwa orang-orang yang bekerja di Matahari, para pekerja kebanyakan ya roknya tinggi-tinggi, bajunya ya seperti itu, tidak pakai kerudung. Tapi ternyata enggak, ini manajernya tetap sering mengundang salah satu dai yang ada di Jember untuk berceramah di sana, memberikan motivasi spiritual agar mereka meskipun bekerja itu harus kalau semua ternyata SOP-nya seperti itu, paling enggak ketika pulang kerja, selesai kerja mereka harus cepat-cepat menutup aurat, jangan lupa sholatnya, jangan terus auratnya diumbar kemana-mana meskipun dia cantik. Jadi tetap ada namanya spiritualitas dalam budaya. Kemudian budaya kejujuran. Kejujuran itu kan suatu yang bukan hanya disukai oleh perusahaan, tapi juga disukai oleh Islam karena memang ajaran Islam. Jujur. Jadi kalau sama ada pelanggan datang, Mbak, menurut saya bajunya bagus sama Anda. Kemudian, oh bagus Bu, ini kualitas seperti ini, cuman warnanya mungkin kurang pas untuk Ibu. Warnanya cocok seperti ini lah. Akhirnya kan pelanggannya itu puas dan karena mendapatkan masukan yang cukup berarti terhadap pelanggan, karena pelanggan kan ingin kalau beli bajunya cocok, kemudian dietnya cantik. Nah, ketika pelanggannya itu, ketika pegawai itu jujur, maka yang terjadi di sana adalah hubungan saling percaya. Hubungan saling percaya inilah yang diharapkan oleh perusahaan. Ketika ada konsumen kok percaya, konsumen atau pelanggan percaya kepada karyawan di sana, kan otomatis dia akan loyal terhadap perusahaan tersebut. Nah, balik lagi, isu spiritualitas seperti halnya isu kejujuran, itu isu spiritualitas. Bekerja adalah ibadah, itu adalah isu spiritualitas.
Dan banyak organisasi-organisasi yang mulai menerapkan itu atau menancapkan itu ke dalam hati para pekerjanya. Oke, itu adalah contoh dalam isi dalam budaya organisasi, itu adalah materi tentang budaya organisasi. Cukup sekian pemaparan materi dari saya tentang budaya organisasi. Jika ada pertanyaan silakan tanya ke saya. Jika kalian paham, alhamdulillah. Kalau ingin lebih bagus lagi, kalian bisa baca buku manajemen yang bahas tentang budaya organisasi. Sekian dari saya, tetap jaga kesehatan, stay safe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.